Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Kali ini saya ada di pinggirnya jalan guys ya. Saya akan menyusuri jalan, mengukur jalan. Oke, sebelum saya lanjutin lagi, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jarang-jarang ya saya berada di jalan kayak gini. Biasanya saya masuk ke pemukiman penduduk, kawasan padat penduduk ya. Dan sekarang saya ada di pinggir jalan. Nah, tadi itu saya tunjukin ada rumah kayaknya rumah peninggalan Belanda ya, yang ada di daerah Prigen, tidak jauh dari pertigaan yang ada di sini. Atau orang menyebutkan daerah sini tuh dulu namanya Seno guys ya, atau pertigaannya. Nah, yang ada di sebelah kiri itu merupakan jalur menuju ke arah Tretes ya. Nah, ini ya yang menuju ke Tretes. Yang satunya lagi itu ke arah Trawas ya guys ya. Oke, terus yang ada di depan saya itu tadi yang saya tunjukin itu merupakan atau yang biasa disebut daerah Seno, itu sebenarnya rumah milik dari ini ya, PT Sampurna. Nah, ini soalnya menurut sejarahnya ya. Nah, PT Sampurna itu sendiri dulu selain di Surabaya juga memiliki rumah di sini, dan mengembangkan bisnisnya itu juga lewat sini juga guys ya, di daerah Prigen ya. Oke, ada yang ngomong kayak gitu. Terus kemudian sekarang saya akan jalan terus ya menuju ke arah Tretes ya guys ya. Oke, di sini saya berada di jalan yang nggak jauh dari Semeru, dan di sini saya juga menemukan ada rumah yang agak ini ya, agak klasik ya, retro gitu ya. Oke, apakah ini juga merupakan bangunan Belanda? Ya kita ini ya, saya nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti apakah memang benar ya. Oke guys, sekarang lanjut lagi. Sekarang saya ada di daerah ini ya. Kalau daerah sini ini masih wilayah Prigen ya. Prigen perbatasan dengan wilayah Palembon. Oke, dan yang saya lewati ini merupakan jalur yang masih dalam kategori kelurahan Prigen ya. Nah, ini saya berada di daerah tidak jauh dari ini ya, gangnya kuburan guys ya. Jadi seperti itu guys ya. Kok balik lagi ke sini ya. Nah, di gangnya sini, ini gang yang saya tunjukkan itu dekatnya kuburan itu ya. Itu merupakan kuburan wilayah masyarakat Palembon ya. Dan di situ juga ada ini ya, loji atau rumahnya, tempat peristirahatannya milik jamu ibu, katanya seperti itu. Dan di daerah sini itu kalau ini ya, zaman dulu katanya kan di daerah sini sepi ya. Sekarang juga masih sepi guys. Dan di sini banyak orang yang kalau zaman dulu orang jualan itu kan pasti lewat sini guys ya. Jadi kadang-kadang juga ngeri ya, ada hantunya katanya gitu ya. Karena ya namanya aja zaman dulu ya, banyak orang yang masih berdiam di rumah. Kalau sekarang kan banyak orang yang kelayapan keluar rumah guys. Oke, ini merupakan wilayah Palembon ya. Di daerah sana itu ada Lumbung Kasih ya gitu. Itu wilayahnya Palembon juga ya. Ini juga masih di Palembon. Oke guys, nah yang ada di sebelah sana itu nggak jauh dari sini. Ini merupakan wilayah masuk ke perkampungannya, ke wilayah kampung. Dan di sebelah belakang saya yang ada pohonnya ini ya, di sebelah kiri saya ini merupakan wilayah dari Kota Madya gitu. Jadi itu tempat untuk diklat ini ya, yang dimiliki oleh Kota Madya, bukan Pasuruan tapi Surabaya ya. Nah, itu dia gang menuju ke kampung Palembon ya. Oke, saya masih ada di
daerah sini guys ya, di pinggirnya jalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini guys. Oke, kalau barusan tadi saya berada di pertigaan di ini ya, di arah Jerapa ya. Satunya lagi ke arah sini, satunya lagi menuju ke daerah La Paloma. Nah, kalau daerah ini dulu sebenarnya sih bukan wilayah umum ya, atau jalur umum. Ini hanya digunakan untuk orang yang mungkin memiliki tempat peristirahatan di daerah sini ya, tapi sekarang nggak ngerti kenapa kok bisa dijadikan ini ya jalur umum. Tapi untuk jalurnya menuju ke arah atas ya guys ya, bukan menuju ke bawah. Kalau ke bawah itu memang nggak boleh guys, karena jalan yang ada di pertigaan tadi itu yang sana ya, yang tadi saya tunjukkan, itu sangat rawan ya dengan kecelakaan gitu. Terus kemudian daerah sini banyak yang ngomong ini wilayah Jerapa gitu ya. Kenapa dikatakan Jerapa ya, karena dulu memang sempat ada patung jerapa ya, yang pas ada di sebelah sini ya, dekat sini di sebelah kanan jalan dari tempat saya ya. Nah, itu ada patung jerapah, makanya di sini disebut jerapah. Gitu. Kalau di bawahnya lagi itu tempat pertigaan yang tadi ada jalan cabangnya, itu merupakan daerah yang namanya Gajah ya. Terus kemudian ada Ayam Jago. Nah, di sini ada lagi oh ya, ini Istana Durian ya. Jadi kalau bagi penikmat apa ya, penggemar ya, penggemar durian, nah bisa ini ya, bisa dikunjungi tempat ini guys ya. Oke, ini ada Istana Durian. Nah, ini pagi hari, nah itu ada ini ya, patung durian gitu. Oke guys, tempat ini memang kalau ini ya, kalau Anda mungkin menuju ke arah Tretes, memang selalu melewati tempat ini guys ya. Pasti itu, nggak bisa enggak gitu ya. Dan di sebelah sini saya sekarang ada di daerah tidak jauh dari Gang Dahlia, karena di belakang itu ya, di belakangnya, di baliknya pohon ya, bunga itu ada ini ya, daerah namanya Gang Dahlia. Terus kemudian yang di sana itu namanya Jalan Bromo. Tuh kan, Gang Dahlia betul. Gang ini bisa tembus ke daerah sini ya, dan ini saya berada di pertigaan, kalau orang sini menyebutnya di daerah Tretes maksudnya ya, itu menyebutkan daerah ini adalah Bat Hotel. Nah, pertigaannya ya, dan saya nggak menuju ke arah Gang Sono ya, karena udah sering guys ya videonya yang menunjukkan tempat yang disebut Gang Sono itu, sampai ada yang penasaran ya Gang Sono itu apa. Pemukiman guys ya, Gang Sono itu. Dan di situ di depan saya itu ada Hotel Ina ya, atau dulu sempat disebut sebagai Bat Hotel. Nah, ini sekarang saya langsung menuju ke arah Pesanggerahan aja guys ya. Oke, saya akan jalan lagi. Kalau di situ ini namanya Ria ya. Orang sini menyebutkan kayak gitu. Terus jalan menuju ke sini. Nah, ini naik terus ya. Ini kita udah nyampe di daerah Pesanggerahan ya. Oke. Nah, seperti ini suasananya guys. Kalau pagi masih ini ya, masih sepi, dan kebanyakan memang orang di daerah sini beraktivitasnya itu, kalau untuk ini ya, kalau untuk pagi hari itu biasanya ya di dalam rumah ya, terutama ibu-ibu gitu. Terus kemudian daerah sini namanya ini ya, di depan saya itu ada Gang Anggrek ya. Jadi ada beberapa blok. Nah, sampai di sini itu juga ada Gang Anggrek. Kalau sana tadi itu Gang Anggrek 1, Gang Anggrek 2. Oh ya, ini tempat yang pernah saya kunjungi juga guys ya.
Gang Anggrek guys ya. Oke. Jadi saya teriak-teriak sendiri deh. Ini namanya flamboyan guys. Oke. Saya udah pernah masuk ke situ. Terus saya ada di dekat sini. Ini suasananya ya, di wilayah Pesanggerahan. Jadi seperti ini guys. Oke, di daerah itu ada blok namanya Gang Anggrek semuanya ya. Gang Anggrek 1, 2, 3, 4. Nah sampai situ ya. Nah itu daerah Hotel Limas. Nah ini ya, nggak tahu ya kok sekarang hotelnya juga agak sepi ya guys ya. Apakah memang sudah lama kayak gitu? Dan di situ belakangan saya lihat ada dikontrakan, ada yang disewakan gitu ya. Disewakan maksudnya untuk kos-kosan atau gimana ya. Jadi kalau ada hotel yang di ini ya, dijadikan kos-kosan juga ini ya, turun derajat jadinya. Oke guys, mungkin yang di daerah sini ada yang ini ya, ada penonton yang ini penonton Wirawiri Corner, ada yang rumahnya di sini. Pastinya kayaknya ada ya. Nah, jangan sampai sembunyi. Oke guys, yang ada di sebelah sana itu menuju ke arah ini ya, tempat untuk sedekah desa atau sedekah bumi, dan juga menuju ke perhutani, ke air terjun Centong. Terus kemudian saya nggak ke sana karena saya akan menyusuri jalannya sini saja guys ya. Oke, ini merupakan wilayah yang seperti saya katakan tadi, wilayahnya Pesanggerahan namanya ya, Pesanggerahan Tretes. Dan yang saya lewati ini merupakan wilayah yang sebenarnya sih Tretesnya Tretes asli ya, karena di tempat sini memang julukan untuk daerah taman wisata juga Tretes, kemudian pecalukan juga orang menyebutkan Tretes, Prigen juga Tretes gitu ya. Jadi kadang-kadang rancu guys ya. Nah yang ada di situ, nah itu ada sekolahan ya, SD Prigen 2. Ini udah pernah saya lewati. Nah ada di sana, ada tembusannya juga. Nah di sini juga pernah saya ini ya, saya datangi satu-satu tempatnya. Nah itu ya, tapi bukan saya labrak loh ya, enggak. Saya datangi itu maksudnya saya jelajahi guys ya. Ada di sebelah situ. Oke. Nah ini wilayah Pesanggerahan juga ya, itu Telkom. Di sebelahnya itu pas kuburan ya. Dan juga ada Gang 77 atau Gang Keramat ya. Oke. Ini ya seperti ini guys, Telkomnya yang ada di daerah Tretes. Oke guys ya. Jadi banyak sekali ya di sini, ada penginapan-penginapan yang bisa disewa kalau Anda mungkin berminat untuk menginap, ingin menikmati malam hari di daerah Tretes ya. Oke, sambil melihat suasana yang ada di sini dengan kerap-kerip lampu dari kejauhan, nah bisa Anda datang ke wilayah Tretes ya. Tapi nggak semua tempat bisa melihat ya, karena kalau dari sini kayaknya nggak bisa ya. Nah, karena apa? Karena terhalang sama rumah-rumah guys ya. Kalau mungkin agak ke bawah dikit bisa ya. Nah ini di sebelah kiri saya yang barusan saya lewati tadi itu merupakan wilayahnya Gang 77 atau Gang Keramat. Nah sekarang saya akan melewati tempat, dan di sini ada ini ya, ada hotel lagi nih, namanya Hotel Pines Garden. Kalau dulu namanya Hotel Dirgahayu, dan sampai sekarang masih ini ya, orang menyebutkan seperti itu. Di situ juga ada ini ya, pintu masuknya Kakek Bodo gitu, loket satunya. Nah ini Gang Waringin guys ya, juga sudah pernah saya bahas, lewatnya lewat situ. Nah yang penasaran dengan wilayahnya kok tiba-tiba saya masuk ke situ ya, nah itu sekarang jadi agak tahu ya. Nah lewatnya lewat situ guys, ada tembusan-tembusan juga ya. Oke, dan ini saya akan turun lagi, akan menuju ke suatu tempat lagi, namanya Dong Biru ya guys ya.
Kedung Biru atau Gedung Biru ya, entahlah ya. Kedung, kalau gedung itu kayak ini kayak mungkin telaga kayak gitu ya, sementara gedung ya bangunan gitu. Yang betul yang mana? Kalau orang sini menyebutnya Dong Biru, kayaknya gedong yang lebih cocok ya, atau gedung. Itu karena mungkin di situ ada bangunan yang peninggalan Belanda zaman dulu ya. Oke, yang ada di situ tikungan. Nah, tikungan cantik ya. Kalau saya sih keren ya tikungannya di situ, karena ada bunga kenikir. Kalau musim kemarau itu keren banget ya. Warna kuningnya itu saya senang sekali ya. Pas jalan tikungan naik, nah itu ada pohon bunga kenikir, keren kalau menurut saya. Kenikir atau senikir ya? Senikir kayaknya ya. Kalau kenikir itu yang bisa dimakan, kalau yang kenikir itu yang pahit, yang senikir yang pahit ya, bukan kenikir. Kenikir itu yang bisa dimakan. Guys, yang nggak jauh dari sini ini ada gua Jepang ya. Nah ini itu ya ditutup kayaknya. Oke, udah ini ya dihalangi, jadi nggak bisa masuk supaya ya nggak ada orang yang lewat situ menyalahgunakan tempat itu dijadikan tempat untuk bersembunyi atau gimana ya, karena itu bisa kata yang ini ya, kata yang tahu bisa tembus sampai ke Hotel Ina ya guys ya. Dan sekarang di Hotel Ina juga ada spot yang juga ditawarkan untuk wisatawan ya, yaitu spot tentang yang berbau Jepang ya, karena di situ juga ada peninggalan ini ya, gua Jepang gitu guys. Nah ini wilayah tempat saya berdiri ini merupakan wilayahnya kakek Bodo ya, Loket 2. Oke. Nah ini ada tikungan, jadi memang harus berhati-hati kalau lewat sini guys ya, karena dari arah Pesanggerahan tadi itu ada kendaraan bisa turun tiba-tiba. Kalau nggak waspada itu sangat berbahaya ya. Sementara dari sini tikungannya itu juga tajam ya. Oke. Dan ini sekarang saya udah nyampe di dekatnya Hotel Surya di daerah Srikaton, dan nggak jauh dari sini, cuma beberapa langkah lagi saya udah nyampe di daerah depannya Hotel Surya. Oke guys, makasih ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.